Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video kali ini, yang mana video ini saya khususkan untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah kepemimpinan. Ya, teori ini sebenarnya juga menjadi relevan bagi teman-teman yang lain barangkali yang juga turut mengkaji terkait dengan manajemen. Baik, sebelum berlanjut, saya mau kembali ingatkan kalian untuk subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya karena ke depan tentu akan saya terus upload video-video menarik tentunya terkait dengan perkuliahan kita. Baik, nah untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah kepemimpinan khususnya dengan saya ini, saya sarankan kalian untuk dapat menyimak video ini secara utuh sehingga kalian dapat memahami materi terkait dengan teori kontingensi yang hari ini akan kita bahas. Baik, lalu apa itu kontingensi teori? Apa saja yang ada di dalamnya? Teorinya berbunyi seperti apa? Ya, berikut kita saksikan informasinya lebih rinci lagi. Yuk, kita mulai. Baik, kontingensi teori itu adalah sebuah teori yang mana berada pada tataran tentang efektivitas seorang pimpinan, begitu, seorang leader, yang kemudian hubungannya itu terkait dengan moderator variabel moderator yang mampu mempengaruhi efektivitas kepemimpinan tersebut. Nah, biasanya faktor-faktor atau aspek-aspek situasi ini menjadi kajian dari kontingensi teori. Nah, jadi nanti variabel moderator yang terkait dengan situasional ini yang kemudian memberi pengaruh terhadap efektivitas kepemimpinan, inilah yang akan kita bahas dalam kontingensi teori. Baik, lalu apa saja nanti yang akan menjadi bagian pembahasan kita? Akan ada beberapa. Yang pertama itu disebut dengan Path Goal Theory, kemudian yang kedua LPC Contingency Model, kemudian berikutnya ada Leader Member Exchange Theory, kemudian ada H.C.N. Blanchett Situational Theory, dan berikutnya adalah yang terakhir Leader Participation Model. Istilahnya memang menggunakan bahasa Inggris karena teori ini menggunakan referensi para pakar yang telah dulu membukukannya dan mereka berasal dari luar negeri. Nah, baik. Kemudian kita langsung saja merujuk kepada Path Goal Theory. Apa yang akan ada di dalam kajian ini? Yang pertama adalah bahwa Path Goal Theory itu adalah kajian di mana tataran efektivitas kepemimpinan itu ditinjau dari sudut pandang kepuasan para membernya. Nah, kepuasan para member ini ditentukan oleh perilaku dari seorang leader. Nah, jadi nanti ada 3, bahwa ada perilaku leader, kemudian kepuasan member, dan kemudian kita tarik kembali itu menjadi efektivitas seorang pimpinan. Manakala nanti membernya merasakan kepuasan, puas, senang begitu, maka akan dengan mudah leadernya mengontrol para membernya. Seperti itu poinnya. Nah, penerimaan seorang leader bagi member itu ditinjau dari perilaku leadernya. Nah, ini dikatakan oleh House and Dassler dalam bukunya yang mereka tulis di tahun 1974. Ya, lalu aspek apa saja yang kemudian perilaku leader ini yang mampu memberikan puas dan tidak puas bagi membernya. Nah, ada beberapa aspek. Aspek yang pertama, setidaknya ada 2 aspek. Aspek yang pertama adalah karakteristik tugas yang diberikan oleh leadernya. Nah, tugasnya seperti apa, pengerjaannya bagaimana, masa kerjanya seberapa lama, dan seterusnya. Yang kedua, terkait dengan karakteristik dari membernya itu sendiri. Nah, yang seperti kita ketahui bahwa satu member dengan member yang lainnya tentunya tidak memiliki kesamaan. Mereka memiliki ciri khas masing-masing. Ada yang barangkali membernya dengan secara mental dia matang, cukup dewasa, cukup tenang, baik dalam situasi panik sekalipun. Tapi ada juga member mungkin yang kontra, misalnya emosional, temperamen, dan seterusnya. Nah, karakteristik dari
membernya ini juga turut menjadi memberi kontribusi terhadap kepuasan mereka. Jadi tidak melulu dari faktor eksternal dari leader, tapi kepuasan mereka juga ditentukan oleh karakteristik mereka sendiri. Seperti itu. Oke. Ini lagi puasa. Ini kalau nggak lagi puasa udah minum ini saya. Oke, baik, next, lanjut. Jadi curhat saya. Ya, perilaku seperti apa dari seorang leader yang mampu memberikan rasa puas bagi membernya? Meskipun leader memberikan tugas yang katakanlah tingkat stresnya cukup tinggi, artinya pekerjaannya banyak, kesulitannya sangat tinggi, dan barangkali dituntut untuk bisa diselesaikan dalam waktu yang dekat, misalnya seperti itu. Nah, situasi ini akan memberikan tingkat stres yang sangat tinggi bagi membernya. Lalu si leadernya tidak bisa melakukan apa-apa. Jawabannya salah. Banyak sekali ruang bagi si leader untuk memberikan perhatiannya, untuk berperilaku sehingga cenderung mampu menyenangkan para membernya. Contohnya apa? Contohnya, manakala situasinya berlangsung seperti ini yang tadi saya sampaikan, tugasnya banyak, numpuk, kemudian tingkat stresnya sangat tinggi atau kerumitan tugasnya sangat tinggi, seperti itu, pekerjaannya sangat rumit dan harus segera diselesaikan. Nah, ruang yang bisa digunakan oleh si leader dalam rangka setidaknya memberikan atau menunjukkan perilaku yang kemudian menimbulkan rasa senang bagi membernya, maka pada saat itu leadernya bisa berperan menggunakan supportive leadership. Ya, apa bentuknya supportive leadership? Bentuknya adalah leader bisa saja memberikan keyakinan kepada membernya bahwa menyampaikan bahwa membernya pasti mampu menyelesaikan tugas ini karena mereka punya kemampuan, punya skill, punya daya tahan yang cukup tinggi, etos kerja yang cukup tinggi, dan seterusnya. Jadi memupuk rasa percaya diri di membernya sehingga kemudian tumbuh keyakinan dan mereka punya optimisme dalam menyelesaikan tugas. Nah, misalnya berikutnya lagi mengurangi ketegangan. Misalnya ada waktu-waktu break misalnya dimanfaatkan untuk refresh misalnya di sela-sela itu. Kemudian mengurangi hal-hal yang lain lah, arti kata si leader ini betul-betul ingin menjamin bahwa kondisi si member ini dalam kondisi yang baik-baik saja meskipun dalam tekanan pekerjaan yang sangat tinggi. Nah, leader seperti ini cenderung juga memberikan kepuasan bagi para membernya meskipun mereka harus bekerja dengan tugas yang seabrek-abrek begitu. Namun tetap ada ruang bagi leader untuk berperan di situ dan cenderung bisa dimanfaatkan untuk memberi efek puas kepada membernya, seperti itu. Nah, berikutnya kita coba lihat, kalau struktur tugasnya itu sudah jelas, katakanlah sudah detail, sudah ada pedomannya, sudah ada peraturannya, sudah ada rinciannya, sehingga untuk menyelesaikan tugas tersebut sebenarnya sudah sangat mudah karena sudah ada spesifikasi detail sekali. Dan sebenarnya bagi para member yang memang katakanlah dia sudah lama atau berpengalaman di bidang itu, maka memang dia sudah tidak memerlukan apa-apa lagi. Kontribusi dari leader sudah hampir tidak terlalu dibutuhkan lagi karena memang mereka sudah mandiri, sudah bisa melaksanakan pekerjaannya begitu. Namun bagaimana dengan member yang tergolong baru? Nah, member yang tergolong baru manakala menghadapi situasi yang seperti ini, si leader tetap punya ruang untuk memberikan atau berperilaku kemudian memberi efek senang kepada membernya. Apa ini? Pada saat ini si leader bisa menggunakan directive leadership. Nah, directive leadership ini lebih kepada seorang member yang memberikan banyak pendampingan, memberikan banyak informasi, memberikan banyak pedoman, aturan, menyampaikan itu kepada para member yang katakanlah tadi memang tergolong masih baru dalam dunia kerja tersebut. Sehingga si member
yang baru ini tetap merasa dia safe, dia aman, dia punya kepercayaan diri untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya, sehingga sedikit demi sedikit tensinya juga akan menurun meski dalam tekanan pekerjaan yang cukup tinggi seperti itu. Ya, kemudian ada juga istilah partisipatif leadership. Nah, misalnya manakala ada hal-hal atau momen-momen yang dianggap penting, anggap krusial begitu. Nah, leadernya ini kemudian mengundang para member untuk bersama-sama duduk. Paling tidak dimintain saran, tanggapan terhadap sesuatu apa sajalah, baik hal besar maupun hal kecil. Nah, momen atau ruang seperti ini bagi para member itu sangat luar biasa karena mereka dianggap tidak hanya sebagai member posisinya di situ, tapi sebagai orang yang dimintain pandangan pendapat. Jadi mereka merasa ada dirinya di situ. Nah, perilaku ini cenderung memberi juga kepuasan bagi para member seperti itu. Nah, berikutnya ada juga yang namanya leader yang memberikan keyakinan kepada member manakala member tersebut tertekan lah, katakanlah panik di bawah tugas-tugasnya yang harus mereka selesaikan begitu, tapi si leader tetap punya ruang dalam rangka apa? Memberikan keyakinan kepada si membernya ini, memberikan pandangan-pandangan jauh ke depan. Bahwasanya oke, hari ini memang masih sangat rumit pekerjaannya karena kita menghadapi ini, itu, dan seterusnya. Tapi kamu harus yakin beberapa tahun ke depan kamu akan punya peluang untuk bisa ini, dan seterusnya. Jadi semacam memproyeksikan atau memberikan katakanlah pencapaian-pencapaian yang memungkinkan dia bisa capai di masa mendatang dengan cara melalui tahapan ini dengan baik. Nah, di situ disebut dengan needs of achievement atau pencapaian-pencapaian yang mungkin nantinya bisa lebih tinggi lagi. Nah, itu tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi teori PET Goal itu berkembang. Nah, ada beberapa perkembangannya yang tadi saya sebutkan, bahwa ada yang namanya supportive leadership, seperti yang tadi disebutkan. Jadi memberikan perhatian kepada para membernya, baik perhatian secara fisik, mental, materi, dan non-materi. Nah, berikutnya ada juga yang namanya directive leadership. Directive leadership itu adalah di mana seorang leader itu sering memberikan instruksi, pedoman kerja, informasi-informasi lengkap sehingga membernya bisa melaksanakan tugasnya dengan lebih baik dan cepat serta tepat. Nah, partisipatif tadi adalah manakala si leader ini mengundang membernya dalam rangka memberikan pandangan, pendapat terhadap satu hal terkait dengan perkembangan organisasi mereka. Nah, berikutnya achievement oriented leadership. Nah, jadi leader di sini memberikan proyeksi-proyeksi tadi, peluang-peluang yang memungkinkan mereka bisa capai di masa mendatang manakala mereka berhasil melalui tahapan-tahapan meningkatkan kinerja mereka, kemudian menunjukkan keunggulan mereka, kinerja mereka, mereka memungkinkan saja untuk bisa mencapai titik-titik tertentu, posisi tertentu, tentunya jabatan karirnya akan lebih baik lagi. Oke, baik, selanjutnya kita sampai di list preferred coworker. Nah, atau teori ketiga ya, kalau saya nggak salah dari yang tadi sudah kita bahas ya, the list preferred coworker. Jadi dalam kontingensi ini menjadi kajian kesekiannya. Yuk kita lihat apa itu the list preferred coworker. Baik, dikatakan di sini disampaikan oleh si Fiedler ya, bahwasanya the list preferred coworker atau LPC contingency model ini itu adalah di mana situasi yang memungkinkan bagi leader begitu untuk mempengaruhi bawahannya dalam rangka efektivitas kepemimpinannya begitu antara leader dan membernya dengan cara memprediksi melalui pengukuran ciri. Nah, jadi semacam memberikan nilai atau penskoran dari leader ke membernya. Nah, mungkin sekilas kalau kalian bisa memahami informasi terkait dengan
Misalnya kalau melamar pekerjaan itu melalui tes psikotes, misalnya seperti itu dalam rangka untuk mengetahui kepribadian atau psikis seseorang seperti itu. Bahkan mengikuti studi lanjut sekalipun juga dilakukan yang namanya tes untuk memprediksi begitu kemampuan baik terkait dengan akademik maupun non akademik. Nah, di sini leader bisa memprediksi itu dengan cara memberikan the least preferred coworker atau skor penilaian ini tadi. Seperti itu. Baik, kita lihat dalam hubungannya atau pada tataran efektivitas kepemimpinan, maka kemudian efektivitas kepemimpinan itu juga terkadang itu tergantung pada variable situational yang seperti tadi di awal sudah sebutkan. Nah, ada situasi-situasi yang kadang menguntungkan bagi terciptanya efektivitas kepemimpinan, atau situasi ini disebut dengan situational favorability atau situational control. Nah, ada situasi-situasi yang justru memiliki dampak atau positif bagus terhadap terciptanya efektivitas kepemimpinan. Nah, kemudian di sini dikatakan Fiedler mendefinisikan favorability sebagai sejauh mana sih sebenarnya seorang pemimpin itu mampu memberi kontrolnya, di mana dipengaruhi oleh beberapa situasi. Nah, seperti itu. Jadi kan kepemimpinan atau leader itu kan harus mampu mempengaruhi. Nah, terkadang ada situasi yang mampu memicu atau membangun situasi seperti itu. Nah, kemudian kita lihat apa saja unsur favorability yang tadi disampaikan di sebelumnya atau situasi yang memungkinkan terciptanya efektivitas kepemimpinan dari seorang leader seperti itu. Nah, kita lihat yang pertama itu adalah hubungan pimpinan dan anggota atau hubungan leader dan member di sini. Jadi hubungan itu harusnya tercipta dengan sangat baik. Nah, di sini dikatakan bagaimana upaya si leader ini menciptakan situasi yang menciptakan hubungan yang memang harmonis seperti itu antara leader dan membernya. Jadi tidak perlu terkotak-kotak, tidak perlu terlalu formal dan segala macam, tapi memiliki hubungan yang harmonis lah, katakanlah seperti itu. Dan yang berikutnya tentunya karena seorang pimpinan begitu, ya pimpinan atau leader harus punya yang namanya position power. Nah, position power itu situasi di mana si leader ini memang memiliki wewenang atau wewenang secara legitimasi begitu, secara sah untuk dalam rangka menegakkan aturan organisasi, mengevaluasi kinerja membernya dan seterusnya. Jadi manakala seorang leader itu memberi sanksi, itu tidak menyalahi karena memang secara prosedural dan secara kewenangan leader memiliki kewenangan sah dalam menegakkan aturan-aturan sistem yang sudah ditentukan seperti itu. Nah, berikutnya yang juga turut mempengaruhi, situasi yang turut mempengaruhi adalah struktur tugas. Ya, struktur tugas itu adalah maksudnya leader memberikan penugasan begitu, tugas-tugas atau beban kerja yang mana beban kerja tersebut tidak hanya melulu sebatas tugas saja, namun juga dilengkapi dengan prosedurnya, prosedur penyelesaian tugasnya, bagaimana cara menyelesaikan tugasnya dengan cepat, tepat, kemudian bagaimana cara lebih efektif supaya pekerjaan ini bisa terselesaikan, atau bagaimana cara menghindari kemungkinan-kemungkinan kendala yang akan muncul. Nah, jadi struktur tugas ini menjadi sangat penting, juga menjadi situasi yang sangat penting manakala ingin terciptanya efektivitas seorang kepemimpinan. Jadi struktur tugas yang diberikan kepada membernya memang juga harus detail, ibaratnya tuh memiliki instruksi yang jelas, rinci, sehingga memang pedoman-pedoman itu menjadi acuan yang sangat membantu member dalam melaksanakan tugasnya dengan baik seperti itu. Ya, jadi tidak bisa diklaim kemudian kalau membernya tidak bisa bekerja, sementara memang pedoman kerjanya yang tidak jelas. Jadi itu perlu jadi catatan bagi seorang member. Berikutnya ada leader member exchange theory. Apa ini?
ada kata exchange, ada pergantian, berarti akan ada dua tim, ada dua kelompok, dua hal. Nah, kita lihat di sini. Leader member exchange theory ini adalah tataran di mana seorang pemimpin itu atau seorang leader itu biasanya memiliki kelompok kecil gitu, kelompok kecil yang di sini disebut dengan kelompok in, dan kelompok satu lagi disebut dengan kelompok out. Kelompok in itu lebih cenderung kepada siapa kelompok in dan out sama-sama member di bawah leadernya. Mereka memiliki level posisi yang sama sih sebenarnya. Namun yang membedakan adalah bahwa di kelompok in ini adalah semacam orang-orang pilihan yang memang memiliki chemistry tersendiri dengan si leadernya. Chemistry itu bisa tercipta, bisa jadi saja karena memang kinerja membernya ini bagus, memang memiliki tingkat tanggung jawab yang tinggi, prestasi kerja yang bagus, kemudian amanah seperti itu, jadi memiliki tingkat kepercayaan tinggi, sehingga memang oleh si leadernya mereka-mereka ini dijadikan semacam kelompok, katakanlah menjadi penasehat ya, bahkan sekaligus selain menjadi member suka dimintain pendapat, dipercayai begitu, katakanlah orang yang terdekat lah seperti itu. Namun status mereka masih tetap sebagai member. Berbeda dengan group out. Group out adalah sama-sama member juga, tapi biasanya intensitas tidak terlalu seintensif si grup ini tadi, tidak seperti spesial tadi, karena memang group out adalah grup member yang kebanyakan seperti member yang lain seperti itu. Kemudian saya mengutip dari Green and Cashman di sini bahwa seleksi kelompok in dibuat berdasarkan kesesuaian pribadi, termasuk kemampuan dan kepercayaan pemimpin dalam terhadap bawahan. Nah, apakah ini diseleksi secara khusus, resmi, official? Begitu tidak. Jadi secara berjalan saja begitu, jadi si leader akan mendeteksi begitu mana orang-orang yang memang dia bisa percaya, mana orang-orang yang memang memiliki kemampuan sangat tinggi dan memang memiliki peluang untuk bisa di hire lah, katakan seperti itu, diberikan amanah seperti itu karena memang mereka bisa percaya, karena memang ada chemistry lah di antara mereka seperti itu. Nah, sementara kalau dengan yang kelompok out ya intensifnya tidak terlalu intens begitu, pertemuannya tidak terlalu intens, sharing, bertemu dan seterusnya, karena memang mereka seperti kebanyakan. Namun memang in atau out sendiri, mereka sama-sama harus tetap tunduk dan patuh kepada leadernya, karena leadernya memiliki yang namanya coercive power dan reward power. Nah, katakanlah memang dia secara legitimasi memang dia pimpinan di situ, meskipun kita dekat nih, dapat nih chemistry-nya, tapi tidak akan menggugurkan bahwa dia legitimasi sebagai leader dan dia adalah sebagai member seperti itu. Nah, kalau sementara untuk yang out ya karena seperti kebanyakan ya tidak akan dibenci atau tidak akan diapakan atau dibuang atau di PHK, dipecat, tidak, mereka akan tetap menerima gaji dan seterusnya. Jadi tidak terlalu banyak berbeda, kecuali hanya dalam hal-hal yang tadi itu. Nah, lalu apa manfaatnya? Jelas ya, manakala kelompok in ini adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Jadi memang diperlukan pemikiran-pemikiran mereka, orang-orang yang memang satu visi, orang-orang yang memang memiliki amanah cukup tinggi seperti itu. Jadi memang menjadi tempat sharing dan berbagi seperti itu. Namun kadang-kala kelemahannya adalah juga manakala mereka ini karena ada kedekatan seperti itu, mana kadangkala agak sulit ya menggunakan istilah yang tadi tuh coercive power dan kewenangan itu. Jadi adalah rasa sungkan barangkali, sedikit sih biasanya, karena mereka ada rasa sungkan saja karena mereka tergolong dalam kelompok in tadi, karena sudah punya kedekatan dengan leader tadi. Nah, sementara harusnya leader harus tetap, meskipun mereka punya chemistry, tapi tetap harus menjaga pakem-pakemnya begitu, bahwa mereka tetap member dan kita adalah leadernya, katakanlah seperti itu. Dan yang dengan out tidak boleh melakukan perbedaan yang terlalu signifikan sehingga memunculkan jealous dan seterusnya, sehingga suasana kerja kan menjadi tidak baik. Nah, berikutnya ada Harvey Blanchard's situational theory.
Apa yang dikatakan di sini ya? Ini terkait dengan ada 3 dimensi yang disorot oleh Hersey di sini. Dikatakan hubungan pimpinan dengan bawahan itu dalam melaksanakan organisasi begitu dilihat dari 3 dimensi. Yang pertama, banyaknya pengarahan yang diberikan oleh leader, banyaknya dukungan yang diberikan oleh leader, dan tingkat kematangan dari pengikut dan bawahan. Nah, terkait dengan tingkat kematangan ini atau indikator kedewasaan. Nah, orang pekerja atau member yang dewasa itu setidaknya memiliki tujuan. Selain dia punya tujuan, dia tahu bagaimana mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang paling penting rasa tanggung jawab. Nah, di sini ada 4. Tidak mau dan tidak mampu. Ini level paling rendah. Mau tetapi tidak mampu, kemudian tidak mau tetapi mampu, dan yang paling ideal adalah mau serta mampu. Nah, ini salah satu indikator kedewasaan para member. Iya, nah semakin rendah tingkat kedewasaan, maka instruksi akan semakin banyak, maka tugas akan semakin tinggi. Sebaliknya, kalau kedewasaannya semakin tinggi, maka tidak perlu lagi penugasan, karena mereka sudah mengerti tugas sendiri, dan lebih cenderung sebagai delegasi oleh leadernya, maka tugasnya bersifat lebih rendah. Leader participation model. Nah, di sini leader berusaha mendorong atau memudahkan orang lain dalam pengambilan keputusan. Nah, ini disorot terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, di sini disebutkan pemimpin memecahkan masalah atau membuat keputusan dengan menggunakan informasi. Artinya dalam pengambilan keputusan tidak boleh dong kalau tidak ada fakta, tidak ada data, sangat dihindarkan untuk pengambilan keputusan. Nah, informasi atau data tersebut bisa saja diambil dari atau didapat dari para member. Jadi tetap melibatkan para member dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi setidaknya keputusan itu tidak menggambarkan diri leader pribadi, tapi setidaknya harusnya mampu mengakomodir seluruh aspek. Seperti itu. Oke, baik, itu bagian terakhir dari pemaparan teori terkait dengan kontingensi teori kali ini. Nah, namun kalian jangan sedih sekiranya masih ada yang belum paham begitu, karena dibatasi oleh waktu tadi. Kalian bisa saja meninggalkan pertanyaan dalam kolom komentar dan saya akan langsung jawab nanti di review komentar para subscriber saya. Jadi jangan lupa silahkan tanggapi dan ajukan pertanyaan bagi yang belum paham. Baik, jangan lupa juga saya ingatkan kembali subscribe dan ikuti terus video saya selanjutnya di channel YouTube Bulen. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.